Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila banget. Guys, bayangkan ada seorang biksu menolak warisan 80 triliun rupiah. Demi apa? Demi fokus untuk jadi biksu. Wow, gila luar biasa. Ya, kita harus mengapresiasi ya. Ya, jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial, ada seorang biksu berasal dari, diduga dia berasal dari Thailand ya. Sebenarnya dia ini dari keluarga yang sangat-sangat terpandang, bahkan orang tuanya salah satu orang terkaya di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Wow, luar biasa. Bayangkan dia menolak uang 80 triliun, menolak warisan, menolak semuanya, perusahaan dan sebagainya, demi fokus untuk jadi seorang biksu. Wow, gila luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi biksu yang saya masuk ini, apakah Anda memilih uang atau memilih fokus jadi biksu? Siapa yang saya maksud? Siapa nama biksu yang saya maksud nih? Kemudian selain itu, kenapa ada seseorang yang begitu ekstrim gitu ya dalam beragama? Kalau saya perhatikan ini sangat ekstrim ya. Harusnya ya kalau dari sudut pandang rasional ya, ya warisan itu jangan ditolak. Dipergunakan untuk apa? Untuk bangun pendidikan misalnya, bangun sekolah, yang membantu anak yatim misalnya, ya dan lain sebagainya. Jadi di sisi lain ada orang berpikir bahwa oh ini termasuk bagian daripada egoisme. Ya karena bisa aja duit itu digunakan untuk hal-hal yang baik gitu ya, bangun sekolah dan lain sebagainya dan ada macam-macam ya kegunaan daripada duit. Ada yang mengatakan seperti itu ya, tujuannya untuk baik ya. Tapi di sisi lain ya, ada seorang biksu bernama Fan Ajah, lebih fokus pada spiritual daripada harta duniawi. Wow, luar biasa. Kisah ini mirip-mirip seperti kisah Siddhartha Gautama dalam agama Buddha. Siddhartha Gautama juga kan seperti itu ya. Koreksi kalau salah ya, mohon maaf bagi teman-teman Buddha ya. Dia meninggalkan warisan kerajaan, dia meninggalkan harta duniawi, dia meninggalkan segalanya. Tapi ya, ya dia fokus untuk bertapa, fokus untuk mendalami agama Buddha. Kemudian ya di sisi lain juga ada juga yang mengkritik Siddhartha Gautama. Ada yang mengatakan Siddhartha Gautama ini ya, menelantarkan anaknya gitu ya, menelantarkan istrinya, menelantarkan saudaranya dan sebagainya. Ya dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya jadi ada yang berpikir seperti itu ya. Artinya gini ya, sebaik apapun kita pasti ada yang mengkritik gitu ya. Sedangkan Siddhartha Gautama tetap ada yang mengkritik ya. Yesus juga seperti itu ya. Yesus juga ada yang mengkritik. Bahkan Nabi sekalipun ya ada yang mengkritik. Artinya gini ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada yang mengkritik. Itu tidak bisa diindahkan ya. Kemudian selain itu, bagaimana kronologinya seorang biksu dari Thailand ini bisa terjerumus dalam spiritualisme bernama biksu? Bagaimana kronologinya? Awal mulanya dari mana? Pemicunya apa? Jadi guys, pemicunya itu ya karena dia pernah yang namanya melakukan semacam perjalanan spiritual ya. Ya mirip-mirip seperti retreat lah dalam agama Kristen, retreat atau camping lah gitu ya. Camping dalam artian bukan hanya camping biasa aja gitu, tapi camping dengan pendadaran ilmu-ilmu spiritual ya. Jadi kebetulan saat itu dia berkunjung ke suatu tempat di Thailand dan di Thailand dia menemukan komunitas biksu yang sangat luar biasa. Lalu dia belajar ya, beberapa bulan dia belajar dan dia menemukan suatu hal yang sangat luar biasa. Dia menemukan kedamaian yang tiada tara. Sehingga apa? Sehingga dia terpincut dengan agama Buddha. Wow, luar biasa. Saya sendiri juga sangat salut dengan yang namanya agama Buddha.
Kenapa saya salut dengan agama Buddha? Karena agama Buddha itu tidak pernah mengajarkan untuk membenci agama lain ya. Jangankan membenci ya, binatang sekalipun disayangi. Kalau misalnya mengatakan ya, kalau saya bahas agama Buddha itu pasti banyak nanti yang mengkritik. Oh, di Myanmar itu ada biksu yang nggak benar ya. Di Thailand juga ada biksu yang nggak benar. Ya, pemuka agama di agama apapun pasti ada yang nggak benar. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi permasalahannya jumlah persentase ya pemuka agama yang tidak benar di agama Buddha itu berapa persen? Kalau di bawah 5% itu sah-sah aja ya. Asal jangan sampai 20%, 30% gitu. Kalau itu keterlaluan ya. Kalau sampai 20% ke atas gitu. Ya, ada istilah human error ya, itu biasa aja, sah-sah aja ya. Asal jangan sampai terlalu banyak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya, tanpa kita sadari ternyata tradisi agama Buddha atau tradisi Hindu-Buddha yang ada di Nusantara juga mempengaruhi agama zaman sekarang ini. Ya, ini menurut catatan sejarah, guys. Menurut catatan sejarah, istilah mondok atau budaya mondok, ya budaya pondok pesantren itu sebenarnya mirip-mirip dengan budaya orang-orang biksu dalam agama Buddha. Agama Hindu-Buddha zaman dulu seperti itu, ya. Pondok pesantren zaman sekarang ini kan sebenarnya produk budaya ya. Itu mirip-mirip dengan produk budaya yang diciptakan oleh agama Hindu Buddha zaman dulu. Ya, sama halnya dengan yang dialami oleh seorang uh, keturunan orang kaya ya, orang yang sangat luar biasa gitu ya. Dia menolak duit 80 T demi fokus pada spiritualis ya. Saya salut banget ya dengan orang seperti ini ya. Salut banget meninggalkan harta duniawi. Wow. Ya, saya sendiri ya, mohon maaf ya, saya bukan orang suci ya. Ya, terus terang saya mengatakan saya bukan orang suci, saya bukan orang cerdas ya. Ya, saya orang biasa aja. Ya, kalau saya dapat duit seperti itu ya saya bangun sekolah gitu ya, bangun rumah sakit ya, kemudian saya menyantuni anak-anak yatim gitu ya. Kemudian ya saya pergunakan duitnya untuk liburan gitu ya. Saya nggak munafik kok ya. Ya beli apa yang saya pengen beli gitu ya, asal jangan mengganggu orang lain. Saya nggak munafik kok ya. Ya, ya namanya kita punya duit ya gimana ya, bebas dong ya, asal jangan sampai menghamburkan duit, itu yang jadi permasalahan. Liburan bagus dong ya untuk kesehatan gitu ya. Kalau di Konoha biasa disebut dengan healing gitu ya, atau penyembuhan. Ya. Kemudian ya selain itu ternyata seseorang yang saya maksud ini yang yaitu orang yang menolak warisan ini, dia itu sebenarnya dididik dari keluarga yang sangat-sangat berada gitu ya. Kemudian dia sekolahnya di luar negeri. Bayangkan dia sekolahnya di luar negeri, coy. Ya di sekolah internasional. Ya bergabung dengan orang yang kaya juga gitu ya. Anak-anak orang kaya maksudnya. Ya kemudian pergaulannya sudah sangat-sangat jauh sekali gitu ya. Relasinya dan sebagainya. Tapi dia menolak duit 80 triliun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada seseorang yang se-ekstrim itu gitu? Apa alasannya? Jadi setelah saya perhatikan, ternyata alasan yang paling masuk akal itu karena kalau kita mencintai agama itu sama seperti mencintai pacar atau istri gitu. Nggak rasional. Ini kan nggak rasional ya. Nggak masuk akal ya. Ya kan? Kenapa ada orang mencintai wanita yang sangat-sangat, ya kalau kita perhatikan ya, saya tuh punya saudara ya, saya punya paman ya, paman saya itu ganteng banget, ganteng luar biasa, tapi dia menikah dengan wanita yang sangat jelek sekali gitu, ya jauh dari ekspektasi gitu ya, ya mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, ya tapi ya itulah namanya cinta, sama seperti dalam beragama, kita beragama itu karena kita jatuh cinta dengan agama kita kan, kalau kita nggak jatuh cinta kita tidak akan beragama. Ya, jadi orang yang mabuk agama, orang yang berlebihan dalam beragama itu ya karena bucin gitu ya. Dalam beragama juga ada istilah bucin, guys. Budak cinta gitu. Terlalu mabuk agama juga salah sebenarnya. Tapi kalau saya perhatikan orang-orang Buddha itu nggak seperti itu. Tapi mereka mencintai agama Buddha gitu. Agama Kristen juga seperti itu ya. Mereka mencintai agama Kristen. Jadi orang yang
mencintai agama itu sama seperti mencintai pacar, istri gitu ya. Itu secara psikologi ya. Ini menurut penelitian ya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data ya. Ya, gitu guys. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa si bapak biksu ini ya salah gitu, ya itu namanya pilihan gitu kan, nggak rasional ya. Namanya spiritualis itu kan nggak rasional ya. Kemudian ada wanita yang rela mengabdikan dirinya untuk jadi seorang suster misalnya atau biarawati misalnya, itu juga nggak rasional kan. Tapi ada banyak orang kok yang rela gitu ya, mengorbankan jiwanya untuk apa? Untuk jadi seorang biarawati. Ya sama seperti biksu lah, mirip-mirip seperti biksu gitu. Ya, ini nggak rasional ya. Tapi it's okay gitu, fine-fine aja gitu, nggak jadi masalah. Saya salut dengan si bapak ini, si bapak Aja ini. Namanya Fan Aja. Sangat luar biasa, nama yang sangat luar biasa. Kemudian selain itu orang-orang Buddha itu kalau dia sudah jatuh cinta dengan agama Buddha, ya sudah jadi biksu dan sebagainya. Kalau saya perhatikan itu bukan malah ini ya, bukan malah radikal, tapi malah baik gitu ya. Jadi ya dalam agama tertentu di Konoha itu kalau seperti kan ada saja ya, kalau misalnya dia semakin mendalami agamanya itu dia semakin keblinger gitu ya, semakin otaknya error, ada yang seperti itu. Ya semakin benci dengan perbedaan gitu ya, semakin benci dengan agama lain gitu ya. Ya semakin beringas gitu ya, semakin emosi gitu ya. Semakin mengata-ngatain agama lain gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Ya semakin dia mendalami agamanya. Ya, biasanya orang-orang seperti ini nggak sadar biasanya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena banyak faktor ya. Mungkin salah guru ya, kemudian salah penafsiran ya. Ada macam-macam ya. Dalam agama Buddha juga kan ada istilah penafsiran gitu ya. Tidak hanya agama sebelah yang ada istilah penafsiran. Dalam agama Kristen juga seperti itu ada penafsiran gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan agama Buddha zaman sekarang ini penafsirannya itu masih sangat-sangat luar biasa kalau saya perhatikan. Ya, masih sangat-sangat tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, overall kalau saya perhatikan seperti enggak semuanya tapi di skala ya. Ajaran itu tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan ya, lebih mengedepankan yang namanya kemanusiaan. Itu sangat luar biasa guys ya. Kalau ada agama seperti itu. Agama yang bagus itu ya seperti itu. Agama yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau agama itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, itu bukan agama. Itu nafsu pribadi. Ya, jadi ya sesungguhnya agama itu harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan ya. Saling mencintai, jangan menyakiti gitu ya. Orang-orang Buddha kan seperti itu ya. Mereka bahkan ya berbeda seperti pastor lah. Mereka nggak digaji, nggak dapat duit gitu ya. Mengabdi sama Tuhan. Wah, ini sangat luar biasa. Luar biasa. Harusnya semua agama seperti ini ya. Ini menurut keyakinan saya. Saran saya seperti itu ya. Supaya apa? Supaya orang-orang itu jangan ya mudah jadi pemuka agama. Harus ada sekolahnya gitu ya. Harus ada tahap-tahapannya gitu. Dites dulu apakah dia akan mempermalukan agama sendiri atau tidak. Ya harusnya seperti itu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Apakah semua agama itu harus punya sekolah gitu? Ya, atau punya standarisasi? Ya, beberapa minggu yang lalu saya pernah diskusi dengan guru gembul. Saya mengatakan ya sama guru gembul, bagaimana kalau pemuka agama itu ada sekolahnya gitu ya. Misalnya ya sekolah 5 tahun, 10 tahun ya, atau 100 tahun misalnya. Ya tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka itu ada kesadaran gitu ya. Mereka punya disiplin ilmu gitu ya. Ya mereka tahu apa yang perlu diajarkan dan yang tidak diajarkan gitu. Itu sangat luar biasa menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini luar biasa atau tidak? Tapi guru gembul mengatakan nggak usah. Karena di Arab Saudi juga dari dulu seperti itu kok, sekarang beda-beda lagi. Itu kata guru gembul. Ya saya juga tidak membenci guru gembul di sini ya. Sah-sah aja beda pendapat. Tapi menurut keyakinan saya, ya pendapat yang lebih masuk akal itu ya harus ada sekolahnya gitu ya. Agama mayoritas di Konoha itu harus ada sekolah jadi pemuka agama gitu ya. Supaya apa? Supaya masyarakat kita itu kan gini ya, masyarakat kita itu kan menganggap bahwa pemuka agama itu kan Tuhan, sehingga
Apapun yang keluar dari mulut pemuka agama itu dianggap benar gitu ya. Nah, ketika pemuka agamanya error gitu ya, ngajak ribut, ngajak perang, sehingga ya ke negara kita akan hancur lebur gitu. Ya, makanya dibutuhkan yang namanya standarisasi dalam beragama. Yang mirip-mirip seperti biksu yang saya maksud ini. Biksu yang sangat luar biasa ya. Gila ya, biksu aja yang sangat-sangat langka sekali ya orang seperti ini ya. Hanya 1 dari 1 miliar kali ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.